Kakak, kenapa Xiaoyan tidak datang-datang padahal udah lebih dari setahun? Apakah kamu kangen Xiaoyan? Kalau begitu bagaimana kalau kita pergi dari rumah terus culik Xiaoyan? Ide bagus, Kak. Kita paksa Xiaoyan nikahin kita berdua. Ide bagus, kakak setuju. Waduh, baiklah mari kita lanjut lagi episode yang ke-134-nya. Pada saat ini kondisi Xiaoyan telah mencapai tahap Douzun bintang 1. Kepala pavilion dan para tetua berkumpul melihat kondisi Xiaoyan. Feng Xian tersenyum dan memuji-muji. Xiaoyan, untungnya kamu telah bangun. Jika tidak, Yao Chen selamanya akan menjadi hantu. Hehehe. Xiaoyan tersenyum dan menoleh ke arah Yao Chen. Senyum yang sangat familiar mengobati kerinduan hati akan kehadiran sang guru. Yao Chen tertawa dan berkata, Baguslah kamu telah bangun. Sepertinya tindakan aula jiwa menangkapku akhirnya membantumu. Pertumbuhanmu sudah melebihi harapan saya. Anak kecil kamu tidak perlu bersedih lagi memikirkan guru. Xiaoyan hanya tersenyum dengan kata-kata Yao Chen. Kemudian menanyakan soal masalah membantu Yao Chen memperbaiki tubuh fisik. Saat ini Xiaoyan telah memiliki 3 api surgawi. Sudah cukup memenuhi syarat untuk menyempurnakan tubuh fisik. Yao Chen terdiam dengan pertanyaan Xiaoyan. Feng Xian di samping ragu-ragu dan menjelaskan. Masalah memperbaiki tubuh fisik. Yao Chen tidak perlu terburu-buru. Sebenarnya pada saat Yao Chen jatuh di tangan aula jiwa, dia telah kehilangan banyak esensi kui spiritualnya. Oleh karena itu sebelum memperbaiki tubuh fisik, kita perlu mengisi kembali esensi kui spiritual yang telah hilang. Jika tidak, andai pun Yao Chen mendapatkan tubuh fisik, kekuatannya tidak akan bisa meningkat seperti sebelumnya. Xiaoyan terkejut mendengar penjelasan Feng Xian. Xiaoyan baru menyadari jika rantai-rantai yang mengikat Yao Chen saat itu ternyata untuk menyerap kekuatan kui spiritualnya. Xiaoyan kemudian bertanya, Bagaimana kita bisa mengisi kembali kui spiritual guru? Feng Xian kemudian menjelaskan. Ki spiritual adalah fondasi jiwa seseorang. Sangat sulit diperbaiki kembali dengan bantuan kekuatan luar. Namun masih ada 2 pilihan untuk memperbaiki kembali ki spiritual. Buah bayi jiwa dan jamur surgawi naga spiritual dapat membantu tubuh jiwa mendapatkan kembali ki spiritualnya. Kita hanya perlu mendapatkan salah satu dari buah tersebut. Namun keberadaan 2 buah ini sangat sulit ditemukan. Xiaoyan mengernyit dengan situasi yang sulit ini. Kebencian meletus dalam benak hatinya dengan apa yang telah aula jiwa perbuat dengan gurunya. Aula jiwa memang pantek. Feng Xian hanya menghela nafas ketika melihat Xiaoyan marah. Salah satu tetua melangkah maju dan memberi informasi mengenai salah satu dari buah tersebut. Dikabarkan bahwa buah bayi jiwa telah muncul di reruntuhan sisa-sisa kuno yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan. Semua orang terkejut mendengar informasi dari salah satu tetua. Tetua itu berkata, Belakangan ini saya telah mendapatkan informasi jika salah satu suku binatang telah menerobos masuk ke dalam sisa-sisa kuno. Tapi akhirnya mereka gagal. Suku binatang berkata, jika di dalam sisa-sisa kuno ada hal misterius yang menyerupai buah bayi, kemungkinan besar buah itu adalah buah bayi jiwa. Dengan penuh semangat Feng Xian menjawab, Buah bayi jiwa memang berasal dari zaman kuno. Tidak heran jika buah itu muncul di sisa-sisa kuno. Yao Chen berkata, Jangan bahagia terlalu dini. Saat ini peninggalan kuno telah menarik banyak ahli dari seluruh benua. Sangat sulit bersaing untuk mendapatkan harta karun seperti itu. Xiaoyan hanya menghela nafas ketika Yao Chen berbicara dengan ekspresi yang menyedihkan. Dia buru-buru bertanya kepada tetua yang memberi informasi. Situasi seperti apa di sisa-sisa kuno? Feng Xian kemudian mengajak Xiaoyan untuk masuk ke dalam aula terlebih dahulu untuk membahas lebih dalam mengenai sisa-sisa kuno. Di dalam aula besar Feng Xian secara terang-terangan menjelaskan mengenai sisa-sisa kuno. Sesuai namanya, sisa-sisa kuno merupakan peninggalan zaman kuno yang ditinggalkan oleh seorang ahli doseng. Ada banyak sekali peninggalan yang terkubur di sana. Terkadang setiap kali ada harta karun yang terungkap, akan menarik banyak ahli untuk datang dan merebutnya. Mantra api yang kamu latih juga berasal dari sisa-sisa kuno yang ditemukan oleh saya dan Yao Chen. Namun, kabar tentang kemunculan harta karun kali ini akan lebih merepotkan daripada saat itu. Karena benda itu sebenarnya muncul di wilayah binatang ajaib. Xiaoyan sedikit mengernyit tatkala mendengar penjelasan Feng Xian.
Binatang ajaib memang cukup merepotkan untuk dihadapi. Feng Xian hanya bisa menghela nafas dengan situasi paviliun bintang jatuh saat ini. Feng Xian berkata, Paviliun bintang jatuh dan aula jiwa saat ini dalam situasi konflik. Saya tidak bisa membawa Yao Chen keluar untuk merebutkan buah bayi jiwa. Jika akhirnya kita bertemu dengan anggota aula jiwa, akan lebih merepotkan. Namun buah bayi ini sangat penting bagi Yao Chen agar bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Xiaoyan memahami situasi sulit saat ini. Dia dengan tegas berkata, Serahkan masalah buah bayi jiwa kepadaku, saya akan mencoba yang terbaik untuk membawa buah bayi jiwa. Selain itu, saya cukup tertarik dengan sisa-sisa kuno itu. Yao Chen hanya menghela nafas dan berkata, Tempat itu terlalu berbahaya. Kamu tidak mengerti betapa kejamnya pertarungan di sana untuk merebutkan harta karun. Selain itu, kamu juga punya misi sendiri untuk menyelamatkan ayahmu. Takutnya akan terjadi sesuatu padamu. Xiaoyan hanya tersenyum dan meyakinkan Yao Chen jika dirinya akan baik-baik saja. Selain itu, Xiaoyan juga sudah memiliki kemampuan jika nanti berhadapan dengan seorang ahli seperti hantu tua Zai King. Xiaoyan kemudian meminta Feng Xian untuk menyiapkan peta wilayah binatang. Xiaoyan akan melakukan perjalanan beberapa hari lagi dengan Tian Huo dan yang lainnya. Feng Xian hanya mengangguk setuju. Yao Chen di samping juga akhirnya setuju dengan niat kuat Xiaoyan. Namun, Yao Chen hanya meminta Xiaoyan untuk tetap berhati-hati. Setelah 3 hari persiapan, kelompok Xiaoyan berkumpul di atas alun-alun, bersiap untuk mulai perjalanan. Sebelum pergi, Feng Xian meminta kelompok Xiaoyan dan yang lain untuk tetap berhati-hati. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menoleh ke arah Yao Chen dan berkata, Guru yakinlah, jika muridmu ini pasti akan membawa kembali buah bayi jiwa untukmu. Setelah mengucapkan kata-kata kelompok Xiaoyan, akhirnya pergi meninggalkan paviliun. Feng Xian di samping memuji-muji Yao Chen, karena pada akhirnya Yao Chen telah menemukan murid yang cukup baik. Yao Chen hanya tersenyum dengan pujian Feng Xian. Kelompok Xiaoyan terbang dengan menggunakan kapal terbang untuk menghemat tenaga. Xian terus mengeluh kepada Xiaoyan karena selama setahun ini tidak bisa makan enak. Xiaoyan hanya menggelengkan kelapanya dan mengeluarkan botol yawon untuk Xian. Xian tertawa gembira setelah Xiaoyan memberikan botol yawon untuknya. Xiaoyan kemudian melangkah maju ke arah Mu Qingluan untuk bertanya mengenai ada berapa banyak suku binatang di wilayah itu. Qingluan menatap Xiaoyan dan mulai menjelaskan, setidaknya ada 70% klan binatang yang ada di wilayah binatang ajaib. 3 suku terkuat juga ada di wilayah itu. 3 di antaranya suku Heaven's Demon Phoenix, 9 ular piton tanah dan naga void kuno. Qingluan meminta Xiaoyan untuk berhati-hati terhadap suku Heaven's Demon Phoenix. Mereka bisa mendeteksi darah esensi dari sukunya. Akan sangat berbahaya jika akhirnya diketahui oleh mereka. Xiaoyan mengangguk dengan kekhawatiran Qingluan. Xian di samping mendengus dan mengejek suku Heaven's Demon Phoenix bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Qingluan terkejut dengan kata-kata Xian. Xiaoyan hanya menggelengkan kelapanya dengan kata-kata Xian yang suka sembrono. Qingluan mengangguk dan mengatakan jika suku asalnya dari suku burung mitos hijau. Walaupun suku Mu Qingluan tidak sebanding dengan Heaven Demon Phoenix, namun sukunya juga memiliki beberapa reputasi di dalam wilayah binatang. Xiaoyan cukup terkejut dengan latar belakang Qingluan yang sebenarnya. Qingluan kemudian menjelaskan satu persatu mengenai 3 suku besar. Salah satunya suku 9 ular piton tanah yang memiliki jumlah terbanyak di antara suku lainnya. Sementara Heaven Demon Phoenix memiliki aturan yang ketat terhadap garis keturunan mereka. Setiap anggota Heaven's Demon Phoenix yang mati harus dikuburkan di tanah terlarang wilayah sukunya. Adapun, jika ada orang luar yang menemukan mayat Heaven Demon Phoenix, orang itu hanya memiliki 2 pilihan, mengembalikan mayatnya atau dikejar sampai mati. Mata Qingluan menatap tajam Xiaoyan dengan penuh makna ketika menjelaskan hal mengenai Heaven Demon Phoenix. Qingluan kemudian menjelaskan mengenai suku terkuat di antara suku binatang. Suku naga void kuno. Suku itu merupakan yang paling misterius di antara semua suku binatang. Semuanya memiliki garis keturunan dari zaman kuno. Jumlah mereka tidak terlalu banyak, namun mereka sangat kuat. Bahkan saya belum mendengar jika mereka memiliki suku dukungan. Mungkin karena mereka tidak membutuhkan dukungan suku lain. Xian dengan santai memakan yawon dan mengelak kata-kata Mu Qingluan. Heaven's Demon Phoenix tidak sekuat yang kamu pikirkan. Ini karena leluhur mereka sebenarnya sudah tidak ada lagi. Jika leluhurnya masih hidup, mungkin masih pantas disebut suku yang kuat.
Selain itu, suku naga Void kuno bukan tidak memiliki suku dukungan. Hanya saja kamu tidak mengetahuinya. Mu King Luan sedikit emosi, merasa jika kata-kata yang disebutkan Xian tidak berdasar. King Luan juga tak mau kalah dengan Xian. Dia menjelaskan jika sukunya berasal dari burung mitos hijau yang juga memiliki reputasi di antara suku lainnya. Jika kabar tentang suku naga Void kuno memiliki suku dukungan, suku burung hijau sudah pasti langsung mengetahuinya. Xian justru menertawakan kata-kata King Luan dan mengejek suku burung mitos hijau. King Luan tambah emosi dengan ejekan Xian. Xiaoyan langsung menengahi Xian dan King Luan yang sama-sama keras. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 2 hari, kelompok Xiaoyan akhirnya tiba di wilayah Gunung Bon. King Luan segera mengeluarkan batu giok dan menghancurkannya. Tak lama setelah itu, sosok tua dengan cepat muncul di depan kelompok Xiaoyan. Orang tua itu sebenarnya tetua dari Pavilion Bintang Jatuh yang ditugaskan untuk mengawasi situasi di wilayah binatang. King Luan buru-buru bertanya kepada Penatua Hu mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Penatua Hu tampak menyedihkan dan menjelaskan jika Penatua Qi dan saya ditugaskan untuk menyelidiki situasi di Pegunungan Bon. Saat ini, ada banyak faksi kuat yang telah datang dan menetap di pegunungan ini untuk menunggu kemunculan sisa-sisa kuno. Kelompok kami cukup beruntung menemukan tempat camp di puncak gunung yang dekat dengan sisa-sisa kuno. Namun sayangnya kami bertemu dengan orang-orang dari Pavilion Petir Angin dan berakhir adu mekanik. Xiaoyan terkejut dengan kehadiran Pavilion Petir Angin. Mu King Luan tampak emosi mendengar penjelasan Penatua Hu. Sebenarnya Pavilion Petir Angin berani menyerang pihak Pavilion Bintang Jatuh. Penatua Hu juga menjelaskan jika kepala Pavilion Petir Angin Lei Zunzi juga datang ke sini. King Luan mengerutkan kening dan menoleh ke arah Xiaoyan. Dia mengatakan jika guru telah menyuruh Xiaoyan untuk bertanggung jawab atas perjalanan ini. Penatua Hu menoleh ke arah Xiaoyan setelah mendengar kata-kata King Luan. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangan dan memberi hormat ke Xiaoyan. Anda pasti murid pribadi kepala pavilion. Saya yang lama Hufu menyapa kepala junior. Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Xiaoyan meminta Penatua Hu untuk memanggil dengan namanya saja, tidak perlu dengan nama kepala junior. Xiaoyan kemudian meminta Penatua Hu untuk memimpin jalan menemui Penatua Qi terlebih dahulu. Penatua Hu mengangguk. Singkatnya, kelompok Xiaoyan tiba di perkemahan murid-murid Pavilion Bintang Jatuh. Penatua Qi berjalan keluar dari dalam tenda menemui kelompok Xiaoyan dengan keadaan yang menyedihkan. Penatua Qi menyapa dan memberi hormat kepada Xiaoyan. Xiaoyan melangkah ke arah Penatua Qi dan menanyakan siapa yang telah menyebabkan Penatua terluka hingga separah ini. Penatua Qi menghela nafas dan mengatakan jika yang melakukan semua ini adalah kepala Pavilion Utara Feitian. Xiaoyan terkejut dan tersenyum tipis setelah mendengar nama orang ini. Xiaoyan buru-buru mengeluarkan pil obat dan memberikannya kepada Penatua Qi. Xiaoyan menanyakan ada berapa ahli Douzun di pihak Pavilion Petir Angin. Penatua Qi menjawab jika Pavilion Petir Angin hanya ada satu Douzun, yaitu Lei Zunzi. Xiaoyan tersenyum dan mengajak semua orang untuk pergi mengunjungi perkemahan Pavilion Petir Angin untuk memberi hadiah bogem mentah. Sementara itu, kita diperlihatkan sosok kepala Pavilion Utara Pavilion Petir Angin Feitian yang sedang berdiri di luar tenda. Feitian memberikan perintah kepada para ahli untuk berjaga-jaga, dikarenakan di dalam tenda ada kepala Pavilion Lei Zunzi yang sedang menerima tamu kehormatan. Jangan sampai ada yang mengganggunya. Semua orang dengan cepat mengangguk setelah mendapat perintah Feitian. Tak lama kemudian terdengar suara keributan dan ledakan dari arah lereng gunung. Feitian terkejut apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu ahli di samping Feitian dengan kekuatan Dou Huang langsung bergegas menyelidiki situasinya. Namun baru saja beranjak pergi, ahli itu langsung terpental mundur terkena serangan yang begitu kuat. Kejutan melintas di mata Feitian setelah melihat murid juniornya terbunuh hanya dengan satu pukulan saja. Feitian melangkah maju dan berteriak, "Siapa yang berani membuat masalah di wilayah Pavilion Petir Angin saya? Apakah Anda mencari kematian?" Suara tawa tiba-tiba terdengar dan mengatakan, Kepala Pavilion Feitian, sudah lama kita tidak bertemu, namun Anda masih suka menggunakan nama Pavilion Petir Angin. Sosok kelompok Xiaoyan perlahan muncul di depan Feitian. Kejutan melintas di mata Feitian melihat Xiaoyan muncul. Kebencian yang begitu dalam saat itu muncul kembali di benak hatinya.